dari tahun ke tahun insidensi untuk kanker kolon atau kita bilangnya kanker usus besar di bahasa awam itu memang semakin meningkat ya. Jadi ada beberapa faktor resiko yang mencetuskan terjadinya untuk kanker usus. Itu ada faktor resiko yang kita bisa modifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa dirubah itu contohnya faktor genetik. Jadi ketika keluarga kita atau orang tua kita yang langsung satu generasi di atas, jadi langsung misalnya ayah saya gitu terkena kanker usus, kita yang anaknya itu memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena kanker usus. Bukan 100%, tetapi memiliki resiko yang lebih tinggi daripada yang orang tuanya tidak terkena kanker usus. Oke. Jadi secara genetik itu ada yang kasus-kasus yang memang dia kalau kita istilahnya itu familial itu meningkatkan resiko. Ada juga kasus tertentu yang dari jenis tumornya itu bersifat herediter. Kalau herediter tuh kemungkinan besar anaknya akan kena. Oke. Jadi Ya. itu Baru ini juga satu insight baru buat saya mungkin Iya. juga untuk pendengar yang Iya. sementara mendengarkan, ternyata ini juga bisa ada faktor genetiknya untuk kanker usus Kalau ya, Dok, kanker ya? usus memang sudah dari penelitian kanker kolon itu atau kanker usus besar itu terbukti memang untuk genetiknya ada. Di Sulawesi Utara ada beberapa bedah digestif, tapi rata-rata untuk kasus baru setiap minggunya itu hampir selalu ada di masing-masing dokter. Jadi itu mungkin juga berkat bantuan dari deteksi dini dari teman-teman penyakit dalam dengan endoskopi atau dari teman-teman dokter umum yang membantu mendeteksi, jadi temuannya semakin banyak. Makin banyak. Tapi artinya memang kasus itu ada ya di masyarakat kita dan meningkat jumlahnya. Itu yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa dirubah, sama faktor yang bisa dirubah. Faktor yang bisa dirubah ini kebanyakan lifestyle atau habit kita. Jadi ya harapannya dengan ini terinfo ya masyarakat bisa merubah lebih baik. Minimal untuk generasi berikutnya bisa berkurang jumlah kasusnya. Jadi kalau faktor yang bisa dirubah itu misalnya apabila kita mengkonsumsi alkohol dan rokok yang rutin, memang tidak ada kaitan secara spesifik langsung dengan kanker usus, tetapi merokok dan minum alkohol dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang besar itu memang terbukti merusak sel. Jadi memang meningkatkan resiko untuk terkena kanker apapun. Banyak orang yang bilang juga, oh saya merokok sampai tua enggak apa-apa, saya minum alkohol sampai tua enggak apa-apa. Ya dia kebetulan yang beruntung lah. Tetapi memang terbukti rokok dan alkohol itu meningkatkan resiko untuk seseorang terkena kanker. Kapan terjadi kanker yang mana memang tidak ada yang tahu, tapi terbukti meningkatkan resiko. Usahakan ya beraknya harus rutin, kita harus makan sayur, makan buah, makan yang berserat lah yang banyak, sehingga dia bisa cepat BAB, tidak kontak lama dengan permukaan usus kita sehingga mengurangi resiko untuk peradangan kronis. Jadi harapan kita sebenarnya masyarakat lebih aware, lebih tahu, lebih cepat sehingga ketika kanker itu di stadium yang dini atau terdeteksi di awal itu angka kesembuhannya jauh lebih baik. Kanker usus besar bisa sembuh apabila diketemukan di stadium yang dini. Kalau di stadium yang lanjut lebih sulit perjuangannya untuk dokter maupun pasiennya apalagi. Jadi biasanya kalau untuk kanker usus besar yang kita bisa temui paling awal gejala itu ada perubahan pola kita buang air besar. Jadi kalau apabila kita mengalami diare yang berulang lama, nah kalau ada perubahan-perubahan pola buang air besar seperti itu, alangkah baiknya memang segera memeriksakan diri lebih cepat. Karena itu tidak normal. Selain meningkatkan mutu layanan, kita juga ada pengampuan ya. Pengampuan ini yaitu tadi mengampu fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang karena kan kita rujukannya berjenjang ini dengan pola BPJS ini kan. Nah, jadi kita mengampu rumah sakit yang di bawah kita, rumah sakit RSUD tipe C, tipe D, tipe B untuk meningkatkan kemampuannya. Ya, termasuk
dokter juga nanti jadi tenaga yang memberikan ampuan kepada teman-teman yang di bawah. Di mana di sana kita perlu komitmen daripada pemegang kebijakan yang ada di masing-masing unit, ya. Jadi kita minta komitmennya dalam rangka yang pasti kalau untuk meningkatkan kualitas itu ada komitmen untuk SDM, ya, peningkatan SDM, kualitas SDM, peningkatan kualitas peralatan maupun sarana prasarana. Nah, ini yang perlu ditunjang sehingga pelayanan tadi bisa meningkat. Karena seperti tadi yang sampaikan bahwa kalau kita terlambat, jadi masyarakat ini kita kenalkan bagaimana cara mengenal tanda dan gejala awal, ya. Seperti yang sampaikan dokter tadi terkait buang air besar yang polanya berubah, ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari sana masyarakat harusnya sudah peduli gitu. Dengan peduli, bagaimana caranya? Yaitu mencari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, khususnya untuk ketemu dokter, untuk berkonsultasi lebih awal, untuk mendapatkan pengarahan selanjutnya mereka harus ke tahap yang mana atau harus berbuat apa. Dan bagaimana cara mencegahnya itu kan nanti juga akan disampaikan, ya dok. Bagaimana cara mencegahnya supaya masyarakat nanti paham bagaimana harus menyikapi untuk kanker usus besar ini. Karena kalau kanker usus besar ini pada dasarnya lifestyle, ya. Jadi dari apa yang masuk ke selain tadi ada faktor turunan, ya kan? Ya, tapi apa yang masuk. Nah, untuk kesiapan kita sendiri di Kando, kita juga sudah siap untuk peralatan-peralatan yang kita sudah persiapkan, baik itu untuk menegakkan diagnosis maupun untuk terapinya, ya. Kita akan groundbreaking kan itu untuk gedung kanker center yang 12 lantai, supaya pelayanan kanker tidak hanya kanker usus besar, tapi seluruh kanker yang ada bisa dalam satu layanan terpadu. Ada beberapa rumah sakit yang sudah ditingkatkan kemampuannya, termasuk RSUP Kando. Jadi kalau dulu mungkin kita kalau dengar kalau kanker, ya, kita harus berobat ke Darmais karena pusat kankernya di Rusupia, semuanya ke sana, ya kan. Nah, tapi sekarang dengan kita ditingkatkan kemampuannya, jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah ditingkatkan kemampuannya, ada 6 untuk tahap pertama ini. Yang kita ini adalah ada Malik Medan, kemudian Husein Palembang, Suraji Klaten, ada rumah sakit baru yang di Jawa Timur yang dibangun Kementerian Kesehatan, kemudian ada lagi yang di Ujung Pandang dan Kando sendiri mendapat yang ke-6, ya. Jadi kita untuk Indonesia bagian timur sisi utara itu termasuk Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, bahkan sampai Papua, Kalimantan Utara itu bisa menerima manfaatnya. Jadi bisa menjadi satu regional rujukan untuk penderita kanker nanti. Kanal Info.